Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih semangat? Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas menyiapkan atau memimpin berdoa supaya lebih siap untuk pembelajaran hari ini. Ketua kelas disilahkan. Siapa, Manda ya? Ya. Ya, silahkan. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kemudian hari ini siapakah yang tidak masuk? Dua orang. Siapa? Ahmad Firman sama Cepi. Ahmad Firman dengan Cepi. Ahmad Firman kemana? Kurang tahu, Bu. Tidak tahu? Oh iya. Cepi izin ya. Ya, hari ini kita kembali akan mempelajari teks biografi. Hanya pembelajaran sebelumnya kita mempelajari biografi dari sisi teorinya ya. Mulai pengertian, ciri, kemudian struktur, iya, kemudian gaya bahasa, aspek kebahasaan. Apa yang sering ada atau bahasa apa atau misalnya tata bahasa apa yang sering digunakan dalam teks biografi. Walaupun sebenarnya dalam semua teks aspek kebahasaan itu jelas akan digunakan. Sekarang untuk mengingat saja ya pembelajaran sebelumnya. Apa itu biografi? Saya, Bu. Oke, Manda silakan. Teks biografi adalah jenis teks atau tulisan non-fiksi yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Satu teks non-fiksi yang menceritakan riwayat kehidupan seseorang. Oke. Jadi yang menjadikan ciri dari teks biografinya itu adalah yang diinformasikan harus berdasarkan fakta. Yang disajikan hanya kenyataan-kenyataannya. Kemudian bisa digarisbawahi cerita hidup seseorang. Kemarin sudah kita bahas biodata dengan biografi jelas berbeda. Struktur teks. Nah, ada berapa struktur teks biografi? Masih ingat? Oke, Nijar silahkan. Struktur teks biografi itu ada 3. Salah satunya orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ada 3 ya? Ya. Apa saja? Orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Betul. Ada orientasi, ada kejadian atau peristiwa, masalah intinya ya. Hidup itu pasti menghadapi satu tantangan. Berarti yang pertama apa dulu? Memilih tokoh. Menentukan tokoh. Yang kedua? Menentukan teknik. Yang ketiga? Mencari data tentang tokoh. 4. Memilih data yang relevan. Kelima? Menyusun kerangka tulisan. Ya, keenam? Mengembangkan kerangka tulisan. Oke, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, yuk main yuk. Nah, kita kan udah belajar nih, berarti nanti kalian harus ada memikirkan orientasinya apa. Gitu kan? Terus peristiwa pentingnya harus apa aja nih? Berarti kan harus dicari, gitu kan? Terus nanti mau disusun kerangkanya seperti apa? Pada akhirnya nanti dikembangkan dan jadilah satu teks biografi secara utuh. Bu, bolehkah saya misalnya menulis teks biografi tanpa reorientasi? Bisa tidak?
Bisa. Bisa. Karena tadi reorientasi itu atau tanggapan dari penulisnya itu secara Opsional. Nah, boleh ada, boleh. Tidak. Nah, gimana ya bagaimana ya kita main ya, mungkin ini memang permainan anak kecil ya, tapi kita coba memainkan mengingat-ingat masa kecil, kayaknya menarik juga ya, ya kan? Oke. 1, kita akan belajar secara berkelompok. Tadi kan yang tidak masuk 2 orang, berarti sisanya di kelas itu ada 30. Satu kelompok 6 orang. Kalau satu kelompok 6 orang, berarti ada berapa kelompok? 5. 5 kelompok ya? Iya. Nah, nanti hasil tulisan kalian Ibu minta untuk dikomunikasikan di depan. Berarti tipenya presentasi. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi. Bu, saya bisa menyampaikan apa saja? Apa saja? Apresiasi itu berarti kan penghargaan. Kalau menurut kalian pekerjaan teman kalian sudah baik, sampaikan bahwa saya memang mengapresiasi pekerjaan kamu bagus, penampilannya sudah baik, kemudian disajikan juga dengan cukup menarik misalnya. Tapi mungkin kalian menemukan ada satu titik kekurangan, sampaikan. Gitu ya, bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Karena ini sebenarnya kan tokohnya sama. Ya, ini ada 6 kalau tidak salah. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan satu persatu. Nanti ini acak ya. Ibu nggak susun, acak aja. Informasinya kalian mau nyusun seperti apa. Ingat kalau mau menyusun peristiwa supaya lebih paham, berarti kan ada urutan waktunya. Makanya di aspek kebahasaan kan ada konjungsi penanda waktu. Bisa 6, satu kelompok pertama 6 orang berbaris di sini. Paham nggak? Paham ya? Oke. Ada 6 gerbong intinya lah ya. Ini kepala kereta apinya dan sebagainya. Siap-siap, berarti tugas yang lain adalah nyanyi apa? Bukan nyanyi ojo dibanding ke, tapi kereta api. Mulai. Naik. 1, 2, 3. Naik. Kereta api tut tut tut. Ayo awas. Stop. Oke, di informasi itulah yang diambil. Keretaku tak berhenti lama. Oke, sudah kembali lagi kereta ke 4. Sekarang kereta terakhir. 5 kelompok sudah dapat AKPD-nya sudah, kemudian informasinya juga sudah. Kalau dilihat dari foto tadi siapa tokoh itu? Siapa itu Bung Tomo? Pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan Gunawan. Nggak tahu. Pahlawan Pemimpin. Pemimpin. Nah, ternyata kan perlu dicari informasinya. Gitu kan ya? Silahkan kalian bekerja sama, berdiskusi, dicari informasi apa lagi yang perlu ditambahkan untuk melengkapi informasi yang sudah kalian dapatkan di setiap stasiun informasi tadi yang sudah kalian dapatkan. Kalian bisa presentasikan, bentuknya bisa berupa teks, silahkan. Bisa berupa Canva, di video juga silahkan. Biasanya kalian pandai ngedit video gitu kan? Oke, selesai ya. Kita mulai untuk presentasi. Satuan. Saya. Oke, kemana? Kelompoknya Amanda ya? Ya. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Manda Ardita Nur Ramadhani selaku moderator dan ada Yoga, Ridwan, dan Iqbal dan Nizar sebagai penyaji materi. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada proses presentasi kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Pada 1937, Bung Tomo dipercaya menjadi sekretaris Partai Indonesia Raya atau Paribra. Ranting anak cabang di Tembok Buku, Surabaya. Bung Tomo juga aktif dalam dunia jurnalistik. Bung Tomo tercatat pernah menjadi wartawan lepas harian Suara Umum Surabaya tahun 1937. Saya ucapkan terima kasih kepada penyaji materi. Mari kita tepuk tangan untuk penyaji materi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para audiens yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengacungkan tangannya. Perkenalkan, nama saya Korja, Kausan Agustinisa Putri. Saya di sini akan memberi tanggapan. Oke. Tampilannya sudah bagus, hanya dalam bagian orientasi dapat ditambahkan riwayat pendidikan supaya lebih lengkap. Terima kasih kepada Orija atas tanggapannya. Dan juga penyajiannya mungkin ketika menyampaikan dapat menghadapi. Oh iya, penyajinya lebih ke fokus ke audio. Sekian presentasi kali ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulannya adalah menulis teks biografi kita perlu teks biografi. Pertama, kalian perlu menentukan tokoh. Kedua, menentukan tekniknya. Tadi salah satu yang kita coba adalah mengeksplor dari internet begitu. Apakah bisa melakukan wawancara? Bisa, sangat bisa. Ketiga, membuat kerangkanya atau mencatat dulu informasi yang relevan. Mencatat dulu informasi yang relevan. Setelah itu menyusun kerangka, mengembangkan. Kemudian diakhiri langkah selanjutnya adalah merevisi, begitu ya? Nah, jadi dalam menulis teks biografi kita perlu beberapa langkah untuk dilakukan dari mulai menentukan tokoh sampai akhirnya mengembangkan kerangkanya menjadi teks biografi. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Kalau misalnya tidak, berarti Ibu cukupkan untuk hari ini pembelajaran menulis teks biografi hari ini. Terima kasih. Kalian sangat luar biasa, bersemangat, kemudian aktif juga. Ibu minta untuk ditutup dengan doa. Silahkan dipimpin berdoa, mana? Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.